Audio Jungle. Audio Jungle. Kita akan mengeksplor apa aja sih di sini? Nah, Din, jadi hari ini kita bakal mengekspor apa saja sih keunggulan dari Taman Piko ini. Karena Taman Piko ini merupakan salah satu contoh dari lahan potensial. Nah, salah satu aktivitas kita hari ini adalah mengekspor spot-spot yang ada di Taman Piko, mewawancarai pengelola dan juga mewawancarai pengunjung. Halo teman-teman, kita di sini akan mengulik terkait dengan lahan potensial yakni Taman Piko. Nah, Taman Piko ini berlokasi di Kelurahan Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Taman Piko ini merupakan suatu lahan potensial yang asalnya dari lahan sawah menjadi lahan ekowisata yang mampu menarik wisatawan. Nah, lahan potensial ini pun menjadi sangat digemari oleh pengunjung karena memiliki suatu ekosistem yang asri dan juga kolam-kolam ikan serta tempat wisata yang bisa dikunjungi oleh keluarga. Ada objek-objek yang menjadi daya tarik di Taman Piko ini. Yang pertama, di sini ada tanaman hidroponik. Nah, seperti yang kalian lihat, tanaman hidroponik ini merupakan salah satu objek yang terdapat di Taman Piko yang nantinya bisa dibudidayakan oleh para pengunjung sehingga mereka bisa tahu prosesnya terkait dengan tanaman hidroponik ini akan berkembang seperti apa. Selain dengan pemandangan yang asri dan indah, Taman Piko ini menyajikan ikan-ikan yang memiliki suatu ketahanan pangan bagi sekitarnya. Karena ikan-ikan di sini pun sangat berkualitas, sehingga rasanya yang sangat manis, sangat enak, dan juga ketika dibakar memiliki aroma yang khas, beda dengan ikan yang berada di kota. Selain kita bisa menikmati pemandangan yang asri, kita pun bisa berselancar ataupun menaik perahu yang nantinya kita bisa melakukan rekreasi keluarga. Nah, ini pun menjadi salah satu daya tarik utama dalam Taman Piko ini. Halo guys, jadi di sini aku akan memperlihatkan bagaimana dampak dari adanya Taman Piko ini. Nah, Taman Piko ini berdampak bagi beberapa UMKM di sekitarnya, seperti adanya dan UMKM dari Desa Mekarjaya, kemudian Desa Cisaruni, dan juga Desa Padakembang. Taman Piko ini mendorong perekonomian beberapa desa-desa yang ada di sekitar Taman Piko. Ya sebenarnya kan tadinya ini lahan yang kurang produktif ya. Dari sawahnya juga kurang menghasilkan, dari bangunannya juga jangkau dari lumpur. Terus selama pandemi saya tuh pengen anak saya teman-teman yang punya ruang bermain itu ide awalnya. Akhirnya menjaga imun saya juga mulai pelan-pelan belajar ketahanan pangan, belajar apa, memang pada saat pandemi itu kan kita udah mulai berpikir ini berapa lama, khawatir juga kalau seandainya berlanjut pandemi itu apakah nanti suplai makanan atau apa segala macam itu yang di mana-mana juga menggabungkan ketahanan pangan. Itu yang menjadi concern. Akhirnya saya berpikir waktu itu udah kita bikin konsep jalan farming system lah, sambil belajar. Aku datang main kayak anak sekolah. Paling saya rasakan itu adalah
ketergantungan dengan gadget. Ya, kita dituntut untuk daring, kita main HP, tapi anak-anak yang nggak bisa main filter tuh, ya akhirnya kecanduan. Keinginan saya itu tadi, pengen mereka tuh dikasih ruang bermain. Mereka lepas gadget dulu, mereka main bola, mereka main ayunan, mereka main perahu, mereka berenang di sini. Nah itu sih saya melihat potensi, itu bukan potensi keuntungan secara finansial, tapi melihat kita ini ke depan mau apa. Gimana kesan Ibu saat mengunjungi Taman Piko ini? Pertama, saya dulu gini jawabannya, saya tenang banget nih, nyaman gitu. Jadi jauh dari kebisingan ya. Ketika kita suntuk di rumah nih, terus kebetulan ada waktu juga, seperti saya kan orang ya suka kerja, nggak sibuk ya, ngejar-ngejar waktu. Jadi gimana? Alhamdulillah sekarang lagi ada waktu nih, maka bisa kesini tuh langsung WA-an ini mendadak. Ayo kita ke Taman Piko, ayo kita sharing-sharing gitu ya. Biar jaraknya deket semua, jadi sini. Pertama tempatnya ya, tadi kan udah diucapkan ya, nyaman. Terus yang kedua, semua orang bisa masuk ke sini tanpa dipungut biaya dengan kartu ini itu tidak ada, cuma parkir doang, Neng. Setiap saya ke sini selalu ada perubahan dalam pembangunannya, dalam penataannya juga cukup rapi. Keluarga saya kalau cucunya datang, keluarga dari kota semua. Kalau kata saya ya, saya mah 10. Kalau dari ngitung nilai 1 sampai 10 saya nilai. Kebersihannya tinggali aja. Apanya tersusun rapi, apapun juga. Kita kalau hiburan karaoke tinggal karaoke ada. Makasih ya Ibu, maaf mengganggu waktunya sebelumnya. Siapa sangka, sebelum menjadi taman bermain yang ramai seperti sekarang, Taman Piko dulunya hanya hamparan sawah biasa loh. Berawal dari keprihatinan sang pemilik yang melihat begitu banyak anak-anak kini tenggelam dalam layar gadget, kehilangan waktu bermain, dan berinteraksi secara nyata. Berangkat dari keresahan itu, sang pemilik akhirnya memutuskan untuk mengubah lahan kritis tersebut menjadi sebuah ruang terbuka yang menyenangkan dan edukatif. Maka lahirlah Taman Piko, taman bermain yang tak hanya menghadirkan keseruan, tapi juga mendekatkan anak-anak kepada alam dan kehidupan sosial yang sehat. Taman Piko menawarkan spot yang menarik seperti ayunan, kolam ikan, perahu mini, hingga kebun hidroponik yang menjadi sarana edukasi ketahanan pangan. Tak hanya anak-anak, orang tua pun bisa ikut menikmati suasana yang asri dan penuh warna. Kehadiran Taman Piko juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, membuka peluang bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Taman Piko menjadi bukti bahwa ide sederhana bisa berdampak besar bagi kebangkitan UMKM, menghidupkan ekonomi warga, dan menciptakan tempat bermain yang menyatukan generasi. Tidak hanya menyenangkan, tetapi juga memberdayakan. Oke teman-teman, sekian keseruan kita di Taman Piko.